Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hamdan wa syukurillah wa ba'd. Sahabat-sahabatku yang baik hati dimanapun anda berada, semoga kabar kita semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semuanya selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang baik hati dimanapun anda berada, setelah kita lihat tadi video yang sangat mengerikan sekali saudara ya, jadi saya hanya mengusap dada, kok bisa jadi seperti ini gitu. Negara kita adalah negara hukum, aturannya banyak, undang-undangnya ada, terus kemudian fondasi kesatuan dan persatuan di kita itu adalah Pancasila. Kalau memang Pancasila sudah ditogutkan, Pancasila kalau sudah dimusrikan dan lain sebagainya, ya pasti seperti begini saudara. Ya akhirnya mau dibilang apa lagi, ini segera aparat harus turun karena ini melanggar undang-undang, perusakan dan lain sebagainya, dan tidak harus dengan cara anarkis seperti begini kalau menurut saya ya, karena walau bagaimanapun negara kita itu adalah negara hukum yang sesuai, yang ada aturannya. Jadi tidak usahlah seperti arogan-arogan kayak begini. Ajaran siapa ini? Ajaran pengerusakan dan lain sebagainya. Negara kita itu negara hukum, beragam agama ada di Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, saling hormat menghormati. Jika ada kekecewaan atau hal-hal yang belum beres dan lain sebagainya, saya pikir tidak harus seperti itu saudara. Dan setahu saya yang namanya agama itu bukan saja di Islam, tapi di agama yang lain pasti mengajarkan semuanya kasih cinta, kasih sayang. Sesuai dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bahasa Bismillahirrahmanirrahim itu kan kasih sayang. Tapi kenapa kejadian di lapangan seperti begini? Nah, jikalau ada hal-hal yang kurang pas dengan warga, dengan siapa, mungkin menurut saya itu bisa diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat gitu. Karena di Pancasila yang berbunyi permusyawaratan perwakilan, jadi musyawarah itulah yang harus menjadi garda terdepan bila ada konflik, kan seperti itu. Tapi yang pasti saya kurang setuju dengan tindakan-tindakan anarkis seperti begini. Begitu saudara. Kalau bagaimanapun janganlah mengikuti langkah-langkah atau paham-paham anarkis seperti itu saudara. Apa untungnya coba kalau anak cucu kita sedang sekolah, anak cucu kita sedang pesantren, terus kemudian Nusantara, negara, daerah ribut hanya karena keinginan salah satu kelompok saja yang ingin terus yang menjadi kerusuhan. Sampai kapan kita menghilangkan rasa kebencian dalam diri, rasa kebencian dalam jiwa? Sampai kapan kita akan menghilangkan rasa benci seperti itu? Ya, kita orang ahli ibadah, kita ahli daripada sodako, tetapi kok sesama ciptaan Allah, walaupun berbeda kiblat, berbeda syahadat, mungkin akan lebih baik kalau saling menghormati, sehingga negara kita akan selalu utuh, sehingga negara kita akan selalu nyaman, aman, tentram, damai, kan seperti itu. Memang kalau kita lihat di Pancasila itu, memang Pancasila itu bukan agama saudara, tapi Pancasila tidak bertentangan dengan agama, kan seperti itu. Dalam pasal-pasal Pancasila coba kita lihat. Pancasila yang pertama itu satu ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Gitu kan? Yang ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pasal-pasal Pancasila yang 5 ini, saya pikir di situ sudah terangkum semuanya, nggak usah pakai
anarkis segala macam. Kalau dijalankan itu, insya Allah saya yakin semuanya akan baik-baik saja, saudara. Saya meyakini itu. Jangan karena kita merasa paling benar, jangan merasa kita paling suci, jangan merasa kita keturunan, jangan merasa kita paling kuasa dan menguasai. Kita seenaknya dewe memperlakukan manusia, memperlakukan orang, kan tidak seperti itu. Begitu, saudara. Sekali lagi saya tidak setuju dengan tindakan-tindakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Sukabumi ini. Tidak seperti itu seharusnya. Apakah mau semua gereja dihancurin gitu karena tidak sesuai dengan kita, tujuan kita? Mau dihancurin semuanya begitu, maunya seperti itu. Janganlah terpancing, saudara. Janganlah terpancing. Lihat anak istri kita. Berjihad itu akan lebih baik dan lebih utama memerangi hawa nafsu kita, mengurus anak cucu kita, mengurus keluarga kita. Jangan sampai keluarga kita tidak makan, tidak ketemu makan, tidak ketemu beras. Itu yang paling utama. Urusan masalah ibadah itu masing-masing, antara individu, antara orang dengan Allahnya, antara orang dengan Tuhannya. Apabila ada yang tidak setuju, ya musyawarah. Karena sudah ada di Pancasila permusyawaratan perwakilan rakyat, kan seperti itu, saudara. Selanjutnya saya berpesan kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing, ya mohon tindakannya, karena tindakan seperti ini sama sekali tidak dibenarkan, ya saudara. Saya banyak teman-teman non muslim, saya banyak juga saudara-saudara non muslim, tetapi mereka tidak pernah mengucik ibadah saya. Kalau sekali-kali ibadah saya dikutik-kutik ibadah saya oleh mereka, ya mungkin saya bicara, dan tidak mungkin saya langsung bertindak main pukul, main anarkis. Paling saya nanya dulu, kasih pemahaman dulu, kan seperti itu. Orang muslim itu semuanya santun. Jadi semoga mayoritas penduduk Indonesia yang mayoritas muslim, semoga menjadi Islam yang sesungguhnya. Karena Islam sesungguhnya itu tidak anarkis. Islam sesungguhnya itu ya saling harga menghargai, saling hormat menghormati, saling bantu membantu satu sama lain. Khairunas anfa'uhum linnas. Ala kulli hal. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang banyak. Maka kalau hadis itu diterapkan, diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah kita akan terhindar dari berbagai benturan, kita akan terhindar dari berbagai permusuhan, sehingga kita akan selalu dicintai oleh rakyat-rakyat atau saudara-saudara kita dimanapun berada. Seperti itu, saudara. Jujur sampai hari ini saya tidak menemukan yang namanya Islam itu harus anarkis, tidak ada. Sampai detik ini saya belum pernah menemukan sebuah keterangan supaya Islam anarkis. Seperti itu. Kemudian kepada Bapak Aing, Gubernur Jawa Barat, untuk bertindak lebih adil lagi, karena kejadian ini jangan sampai terulang kembali. Kalau terulang kembali kejadian seperti ini akan merusak persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Kalau negara sudah chaos, kacau karena gara-gara paham-paham mereka tepuk tangan dan berhasil tujuan mereka seperti itu. Negara jangan kalah oleh paham-paham yang tidak sesuai dengan Pancasila, paham-paham yang tidak sesuai dengan Quran dan hadis. Terima kasih sahabat semuanya. Mohon maaf sekali lagi. Semoga Indonesia semakin damai, tentram, adem, ayem, terutama di Provinsi Jawa Barat sedang ditata, kota ditata, dan kampung diurus oleh Gubernur kita Kang Deddy Mulyadi. Jangan sampai dikotori seperti ini. Saya berpesan kepada saudara-saudaraku yang ada di Jawa Barat, jangan terpancing dan terprovokasi oleh kelompok-kelompok orang yang tidak suka dengan Kang Deddy Mulyadi, dengan yang tidak suka dengan langkah-langkah kebijakan Kang Deddy Mulyadi, sehingga mereka mencari cara untuk mengkeoskan, untuk mengkacaukan Provinsi Jawa Barat, khususnya umumnya Indonesia tercinta. Baik sahabat semuanya, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.